Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita yang pada kali ini adalah menanggapi sebuah pernyataan dari buku yang berjudul The Islamic Invasion yang ditulis oleh Robert Murray. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Robert Murray menulis di dalam bukunya, subjudulnya adalah Contoh Moral yang Tinggi. Ini terdapat di dalam buku The Islamic Invasion oleh Robert Murray, halaman 109. Beliau itu menulis cara Yesus menjalani hidup dan cara dia menyerahkan diri untuk mati bagi orang-orang berdosa sungguh telah memberikan suatu teladan moral yang tinggi untuk diikuti oleh para pengikutnya. Namun kalau Anda memperhatikan teladan dan yang diperlihatkan oleh Muhammad, Anda tidak menemukan teladan moral tinggi. Anda menemukan diri Muhammad terlibat dalam berbagai tindakan yang pantas disebut sebagai tidak bermoral dan tidak adil. Tanggapan saya atas pernyataan ini adalah, yang pertama, saya mengucapkan astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil azim. Baiklah, oleh karena pernyataan yang sungguh tidak menghargai, sungguh-sungguh melecehkan junjungan saya Nabi suci Muhammad, meskipun RM tidak menyebut Nabi Muhammad, hanya menyebut Muhammad, namun yang dimaksud menurut pendapat saya ini adalah Muhammad Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu perlu saya meluruskan itu, perlu saya memberikan tanggapan seperlunya agar hal-hal seperti itu di kemudian hari tidak terjadi lagi. Kalaupun masih terjadi, saya pun tetap akan memberikan tanggapan atau meluruskannya. Baiklah, kita baca di dalam surat Lukas pasal 23 ayatnya 46. Di dalam Injil atau Perjanjian Baru yang bunyinya adalah, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kemudian ada lagi di dalam surat Yohanes
pasal 29, maaf saya ulangi lagi, di dalam surat Yohanes pasal 19 ayatnya 30 bunyinya adalah sebagai berikut ini. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dua ayat di atas itu adalah akhir cerita peristiwa penyaliban atau eksekusi hukuman mati ala Yahudi di bawah pemerintahan Romawi yang kuat, pemerintahan yang adil dan tidak pilih kasih pada saat itu, dan yang sudah tidak dapat dihindari lagi oleh Yesus setelah melalui pemeriksaan dan pengadilan yang jujur dan terbuka atas seorang terdakwa. Yesus menyerahkan nyawa. Tentu saja diserahkan. Karena diserahkan atau tidak diserahkan nyawanya itu tetap dengan sukarela atau dengan paksa tetap diserahkan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sedih atau tidak sedih, kecewa atau tidak kecewa, hukuman mati itu tetap dilaksanakan dengan cara dipakukan di atas palang kayu tiang salib, dan tentu saja sampai mati. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi. Lalu drama penyerahan nyawa dengan cara itu, apa ada sisi kebaikan moralnya? Saya kira sama dengan para narapidana yang lainnya yang juga dihukum mati dengan cara itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika ini dijadikan suatu teladan moral seperti apa? Jika ini dikatakan mati bagi orang-orang berdosa, apa buktinya? Orang-orang berdosa tetap berdosa, dan upahnya ketika mengandung. Saya ulangi lagi dari awal. Orang-orang berdosa tetap berdosa, dan upahnya adalah maut. Berpeluh, berkeringat kerja mencari rezeki. Kejadian pasal 3 ayat 19. Bersusah payah ketika mengandung dan melahirkan. Bagi perempuan terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 16.
juga mereka tidak hidup kekal. Sebagaimana tercantum di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya 16. Jadi Yesus sendiri pun mati. Oleh karenanya orang-orang Kristen modern yang kritis sungguh berkeberatan dengan ayat-ayat seperti yang di atas itu. Demikianlah tanggapan saya atas pernyataan dari RM yang berbicara mengenai moral yang tinggi seraya merendahkan orang lain. Kalau misalnya RM mengatakan moral tinggi itu, saya persilahkan. Namun ketika mengatakan bahwa Muhammad adalah pantas disebut sebagai tidak bermoral dan tidak adil, yang tanpa bukti, tanpa argumen yang kuat, maka saya dengan terbuka menyanggah pernyataan itu sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Kalaupun apa yang saya sajikan ini tidak berkenan di hati saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji, utamanya adalah umat Kristen, saya persilakan untuk menulis komentarnya, atau silakan menulis lagi buku atau membuat video yang menyangkal pernyataan saya dalam menanggapi pernyataan dari RM itu di dalam bukunya The Islamic Invasion halamannya 109. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.